jalannya sistem organisasi dan atau lembaga negara atau badan negara yang hari ini sedang diketuk pintu semuanya oleh publik dan atau orang-orang yang sedang mencari kebenaran tanda kutip seperti yang dimaksud tadi itu. Nah, kenapa? Karena semua orang hari ini mencoba mencari tahu tentang bagaimana tentang dokumen Jokowi dan hari ini kemudian bergeser kepada dokumennya Gibran. Semua orang tanda kutip ya? Nah, ya tanda kutip. Saya tetap seperti itu. Nah, ya kita harus jadi melihat seperti itu. Kenapa? Karena lembaga negara 10 tahun yang kemarin ini semuanya itu satu pintu semuanya. Ya, tertutup rapat semuanya dan itu dijamin keamanannya. Hari ini pertahanan itu mulai bobol satu demi satu. Dan data-data ini sudah terkumpul dia menjadi data-data yang sudah diakumulasi. Nah, beberapa orang yang berani hari ini untuk men-challenge, dia masuk ke peradilan. Beberapa peradilan gagal dan kemudian coba lagi. Nah, hari ini adalah ujungnya nanti adalah mengejar bahwa sejak awal memang ada persoalan terkait dengan verifikasi tentang dokumen Gibran ini. Saya lihat sebentar ini dari seluruh renjang pendidikan yang didaftarkan, mulai dari SMP, kemudian SMA-nya di Australia dan kemudian juga dokumen di Singapura itu, tidak ada satupun yang mencantumkan gelar di belakangnya. Tidak ada satupun mencantumkan gelar di belakangnya. Kalau Mahfud MD dan Muhammad Iskandar itu jelas dia pendidikan terakhir, S2 Muhammad. Untuk saat ini kan tidak ada juga pencantuman gelar. Nah, maksudnya gini adalah karena di berkas resminya ya. Karena di berkas resmi tersebut sekarang ini ternyata ada kejanggalan, orang semakin ingin mencari tahu bagaimana kerja KPU hari itu dan kemudian apa yang disembunyikan. Artinya capres lain ketika itu sekolahnya di mana, ini gelarnya. Ya. Kalau yang di Gibran di pendaftaran di KPU berkasnya tidak ada disebutkan gelarnya. Tidak ada disebutkan gelarnya, sedangkan dia menyatakan dirinya adalah situ ada SMA. Ini yang di awal tadi. Nah, ini yang di awal tadi saya sebutkan. Orang mencantumkan pendidikan di atas SLTA itu tujuannya adalah untuk pencantuman gelar akademik. Nah, ini kan untuk kepentingan kampanye. Pak Adi pernah calon nggak? Betul. Itu aturan KPU seperti itu. Enggak, ya kan gitu kan tadi Pak Adi bilang orang mencantumkan pendidikannya melewati pendidikan minimal ya, itu karena ingin gelar. Pernah nggak? Itu kan berarti kan menyamaratakan motif orang itu dengan pikiran Pak Adi. Pernah nggak Pak Adi mencalon gitu? Saya tidak pernah mencalon, tapi saya mengelola ribuan orang. Sekarang saya sebentar. Ini saya dengan Pak Adi ini. Saya kebetulan kalau Pak Adi agak semangat itu. Saya kebetulan saya kan calon nih. Calon, tapi saya juga mencantumkan ijazah S1, tapi saya juga nggak pakai gelar saya. Sama dengan saya. Lihat kartu nama saya juga nggak pakai gelar, baliho saya juga pakai gelar gitu. Jadi tidak bisa dikatakan. Maksudnya tadi Bung Didi di dalam berkas formulirnya itu, contohnya kalau Bang Baktul sarjana lulus Fakultas Teknik UNAN, gelarnya ST. Maksudnya ST itu tidak dicantumkan kalau Gibran gitu ya? Kan tadi kan untuk kan nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus, bukan. Karena saya melakukan sendiri di baliho maupun di apa, tidak saya pakai kartu nama, tidak saya pakai gelar. Beda Bang Baktul. Jadi izin nih, ini karena kita kena kelembagaan nih. Kelembagaan itu tuh dengan pribadi itu berbeda dia. Saya kalau S3 pun nggak mau saya tampilkan, itu selesan saya. Itu domainnya pribadi dia. Berarti saya rendah hati. Berarti kan ini bicara kelembagaan. Sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah persoalan. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana, di sini salah masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang kasus ijazah Jokowi beserta Gibran anaknya yang telah melakukan kebohongan di negara Indonesia kita ini. Nah, mungkin teman-teman pada sudah kepo dengan apa keberlanjutan video tersebut. Jadi kita saksikan sekarang tanggapan netizen tentang video tersebut. Jadi, ayo KPU jujur sajalah, semakin viral semakin membuat masyarakat ingin tahu ada apa dengan KPU yang telah membela dan bersengkongkol dengan kasus ini kepada Pak Jokowi dan juga Pak Gibran ini. Jadi sebaiknya KPU dan ketua KPU itu harus dibubarkan dan dilengsarkan saja ke penjara biar tidak amburadul negara kita ini hanya karena gara-gara orang tukang bohong dan tukang penipu di negara Indonesia tercinta ini. Jadi teman-teman, yang pasti ketidakjujuran dengan adalah perbuatan bercela dan ketidakjujuran KPU adalah persengkokolan
jahat yang harus dipertanggungjawabkan dengan rakyat. Jadi karena rakyat tidak berterima dengan hal ini, jadi ya yang pastinya harus KPU itu jujur dan bertanggung jawab dengan hal yang telah dia lakukan dan melanggar hukum konstitusi ini. Jadi karena mereka telah melakukan hukum atau pelanggaran itu, jadi mereka harus bertanggung jawab dengan rakyat, karena rakyat tidak mau berterima dengan ataupun tidak mau terima dengan kasus yang telah dilanggar oleh KPU ini. Jadi teman-teman, ini semua kejahatan, kebohongan, penjajah lewat data, dokumen palsu sebagai alat menjajah masyarakat sebagai penjajah undang-undang. Ya, jadi yang mereka tidak mau itu adalah karena kejahatan, kebohongan, penjahat lewat dia, dokumen atau palsu. Ya, itu karena mereka tidak berterima dengan kebohongan itu, jadi sebaiknya KPU harus dibubarkan saja ataupun ketuanya harus dilengsarkan ke penjara saja, teman-teman. Nah, jadi penjajah MK, penjajah sistem yang sengsara terencana tertarget dalam kebohongan kepalsuan sejak 2005 ini melalui MK, KPU, dan nantinya suatu saat masyarakat menggugat diminta. Nah, jadi teman-teman, kalau memang benar Gibran tidak mempunyai ijazah SMA, segera dimakzulkan, dan kalau memang Jokowi korupsi, segera diseret ke pengadilan. Ya, betul kata mereka di sini, teman-teman. Kalau memang Gibran itu tidak mempunyai ijazah SMA ataupun hanya rekayasa kursus saja, jadi sebaiknya Gibran itu harus digantikan dengan orang yang bisa dan dinepalkan saja Gibran. Dan begitu juga dengan Pak Jokowi yang telah terbukti mengorupsikan dana di Indonesia, jadi sebaiknya diseretkan saja ke penjara, ya, biar adil dan tidak menjadi masalah lagi di Indonesia kita dan bisa terselesaikan masalah ini dengan cepat. Jadi teman-teman, KPU harus bertanggung jawab atas ketololannya. Nah, KPU ini harus bertanggung jawab sebenarnya karena sudah melakukan pelanggaran konstitusi hukum di Indonesia ini. Jadi sebaiknya mereka itu harus bertanggung jawab, anggota dan ketua KPU itu. Dan kalau tidak bertanggung jawab, sebaiknya dibubarkan dan dipecat saja ketua KPU-nya. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita pada benci kepada KPU itu karena telah bersengkongkol dengan orang yang telah melakukan kebohongan dan penipuan di negara tercinta kita. Jadi kelompok perampok penipu itulah yang berkuasa selama ini. Semoga tiba saatnya kebenaran muncul. Ya, semoga kebenaran akan muncul di secepat mungkin dan waktu secepat mungkin. Jadi rakyat Indonesia yang tidak proan menunggu akhir drama ini, masih adakah kejujuran di negara ini? Nah, inilah penelitian yang cerdas harus diluruskan Pak yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi bukan saja buat pejabat, kalau masih sayang sama negeri ini, jangan dibiarkan negara ini hancur di tangan orang yang tidak jelas, abu-abu. Ya, jadi menurut mereka di sini sebaiknya para penjabat yang tidak sayang dengan Indonesia ini, jadi sebaiknya jangan dibiarkan di tangan mereka negara kita, karena bikin hancur, karena mereka itu tidak jelas dan hanya abu-abu saja, teman-teman. Nah, permasalahan negara ini terkait Pilpres tahun 2024 sumbernya dari KPU dan MK. Ya, betul teman-teman. Kalau misalnya KPU itu sudah meneliti dari dulu persyaratan pemilihan wapres atau presiden ini, ya mungkin kita tidak akan jadi ribet sekarang, teman-teman. Kalau misalnya KPU tidak bersengkongkol dengan tipu-tipu yang dilakukan Jokowi karena ingin meloloskan anaknya jadi wakil presiden. Nah, mungkin negara kita jadi pada aman-aman sekarang kalau tidak dibela-bela oleh KPU atau MK ini, ya teman-teman. Jadi semoga KPU dibubarkan saja karena kelakuan yang telah mereka lakukan ini sudah melebihi dari batas aturan negara Indonesia tercinta kita ini. Nah, 2 periode negara rusak kalau 3 periode dijamin negara jadi ancur semua dan tidak jadi dikatakan negara. Ya, jadi kalau misalnya mereka ini adalah mereka orang yang tidak baik dan tidak jujur, jadi sebaiknya dilengsarkan saja ke penjara. Jadi otaknya penjabat dan penyelenggaraan memang somplak di dalam aktif KTP dan kartu keluarga tertulis pendidikan akhir dan gelar. Jika sarjana oleh kelurahan dan kecamatan diminta bawa ijazahnya, jika ada berarti bohong. Nah, jadi teman-teman, ya mungkin KPU sudah diintimidasi oleh kekuasaan sehingga persyaratan calon diabaikan. Itulah yang sering terjadi dengan KPU tersebut. Jadi karena telah diabaikan persyaratan calon wakil presiden itu, maka yang terjadi adalah
kita bikin malu aja karena Gibran telah diloloskan menjadi wakil presiden di negara Indonesia tercinta ini. Nah, itulah hasil yang kita nantikan adalah Gibran yang tidak bisa berbicara ataupun berpidato di depan umum saja. Jadi teman-teman, apa arti sebuah jabatan tanpa kejujuran? Berarti itu sama aja kebohongan teman-teman. Kalau misalnya tidak mempunyai kejujuran dan etika, moral dan sebagainya teman-teman. Jadi itulah tidak dikatakan dengan penjabat yang sebenar-benarnya. Nah, tidak ada kebohongan yang sempurna. Sebenarnya kasihan sama Gibran, tapi ini konsekuensinya logis yang mesti diterima, proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, 10 tahun kita tertipu sama ijazah palsu Jokowi, sekarang anaknya karena KPU yang tak jujur teman-teman. Nah, jika yang mempunyai kewenangan tidak punya niat jujur, transparan untuk mengurus negara, sama aja menyetir menuju kesengsaraan bangsa atau neraka kita. Jadi teman-teman, semoga kali ini bisa diselesaikan masalah ini dengan cepat, biar negara kita jadi pada aman-aman saja dengan hal ini teman-teman. Nah, jadi Jokowi dan Gibran tahu apa tidak bahwa Gibran itu lulus SMA atau SMK setara. Jadi sebenarnya Gibran itu tidak tamatan SMA ataupun SMK, hanya saja dia memiliki rekayasa sertifikat kursus saja. Jadi sebaiknya karena tidak memenuhi syarat, sebaiknya Gibran harus dinepalkan saja ataupun dimakzulkan dan diseretkan ke penjara karena telah melakukan suatu kebohongan dan tipu-tipuan di negara tercinta ini teman-teman. Nah, pada protes itu seharusnya sebelum pertarungan teman-teman. Siapapun dia, kalau sekolahnya si SD, SMP, SMA, pindah bahkan sampai luar negeri, segala tapu ijazah kelulusannya nggak jelas dan diragukan, bisa dia dulu buka anak baik-baik. Jadi teman-teman, semoga kali ini kita menemukan yang namanya bukti dari ijazah Pak Gibran itu, apakah dia benar-benar lulusan dari SMA atau tidak. Ya, sebaiknya harus jujur dan mengatakan yang sejujur-jujurnya teman-teman.